Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Nah, itu ayat ke-8-nya yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Sesungguhnya kami telah menjadikan di leher mereka belenggu, yaitu tangan mereka bersatu atau menempel di leher dalam satu belenggu. Tangan terbelenggu di leher kayak gini. Fahiya ilal azqani fahum mukmahun, dan kedua tangan itu terikat sehingga dia menempel di dagu, Jadi tangan ini terikat di leher, di punuk. Kemudian sikut ini juga terikat sampai nempel ke dagu. Fahum mukmahun, sehingga mereka tertengadah. Kan gini, tertengadah, nggak bisa nengok ke bawah gitu ya. Sehingga mereka tertengadah. Dan makna dari tangan dibelenggu ke leher maksudnya adalah karena tangan ini sebagai alat buat kita untuk mengambil kebaikan dan alat untuk kita sebagai menyebarkan kebaikan. Tapi orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah mereka tidak beriman karena pilihan mereka sendiri pada awalnya, mereka tidak bisa mendapatkan kebaikan dan tidak bisa memberikan kebaikan. Jadi semua produk yang ada dalam dirinya itu keburukan semua, sesat semua. Baik itu pikirannya, baik itu perkataannya, baik itu tindak tanduknya, semuanya salah, semuanya sesat. Jadi kalau ada pemikiran dari orang-orang yang sudah ada Islam kepadanya, maksudnya sudah lewat informasi Islam, sudah diketahui bahwa Islam ini adalah sebuah agama yang harus diikuti, tapi mereka memilih tidak mengikuti, maka semua jalan pikirannya, perkataannya, quote-quote-nya, dan semua tingkah lakunya itu jangan kita ikuti. Kebanyakan kita sekarang kita mengambil quote atau nasihat-nasihat dari orang-orang kafir. Padahal Islam itu sudah pasti terdengar oleh telinga mereka, sudah pasti terlihat oleh mata mereka. Jadi bagi orang-orang yang memang sudah memilih jalan hidupnya tetapi pilihannya itu bukan memilih Islam, maka semua jalan hidupnya itu adalah kesalahan. Produk-produk yang dihasilkan darinya itu kesalahan. Nah, itu maksud dari inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum mukmahun. Mereka terbelenggu oleh pikirannya sendiri. Jadi mereka apa-apa yang mereka pikirkan itu ya salah kalau mereka tidak memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Nah, itu maksudnya. Jadi yang ditegaskan dari ayat ke-8 ini adalah dia salah dalam mengambil pelajaran hidup, dan dia tidak bisa mengambil kebenaran, juga tidak bisa memberikan kebenaran. Adapun yang mereka berikan itu adalah sia-sia belaka. Ayat berikutnya, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka dinding, juga kami jadikan di belakang mereka dinding, sehingga kami menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu turun sebagai penerang jalan hidup kita. Sebelum ada Al-Qur'an, dunia ini gelap, seolah-olah gelap. Tidak ada petunjuk sama sekali. Al-Qur'an turun, maka jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala terang benderang. Jadi
keadaan manusia, keadaan kaum sebelum turunnya Al-Quran itu gelap. Barulah setelah turunnya Al-Quran mereka mendapatkan cahaya petunjuk, cahaya kebenaran di sini. Sedangkan mereka orang-orang yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan iman karena pilihannya sendiri, dan mereka itu keadaannya di depan mereka gelap, artinya mereka tidak bisa mengambil pelajaran ke depan, dan apa yang sudah mereka lalui pun tidak bisa dijadikan pelajaran. Di depannya dinding, di belakangnya dinding gitu. Jadi mereka kehilangan arah. Udah terserah aja gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan. Faghsyainahum fahum la yubsirun, dan Allah Subhanahu wa taala menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Nah, itu sangat mahal di sini hidayah, yang mana hidayah ini petunjuk terhadap kebenaran. Dan hidayah, sumber hidayah yang bisa kita ambil adalah dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dulu bahwasannya pernah ada satu perkumpulan ketika di Mekah, sedang duduk-duduk gitu, sedang ngobrol-ngobrol, datanglah Abu Jahal. Abu Jahal ini ikut nimbrung di perkumpulan itu. Di orang-orang lagi ngobrol gitu, si Abu Jahal datang. Abu Jahal ini koar-koar. Apa yang dia katakan? Dia katakan bahwa kalau saya menemui Muhammad, saya akan melakukan ini. Kalau saya menemui Muhammad, saya akan mencelakakan dia. Itu koar-koar di situ, si Abu Jahal. Nah, maka menurut sebagian riwayat disebutkan turunlah ayat 1 sampai 9 dari surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Nah, itu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat 1 sampai 9 dari surat Yasin ini. Karena si Abu Jahal koar-koar akan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Maka serta-merta setelah ayat ini turun dibaca oleh Nabi. Padahal Nabi SAW ada di situ. Ketika si Abu Jahal berkoar-koar akan mencelakai Nabi, Nabi ada di situ. Kalau saya ketemu Muhammad, saya akan gini gitu. Padahal Nabi ada tengah-tengahnya. Turun ayat itu, Nabi membacakan dari 1 sampai ke 9 surat Yasin. Orang yang ada di situ berkata sama si Abu Jahal, "Hei Abu Jahal, ini Muhammad ada di sini. Kenapa engkau tidak melakukan apa-apa yang kau tadi ceritakan? Ini ada Muhammad di tengah-tengah kita, sedang duduk." Kata Nabi, kata si Abu Jahal, Mana Muhammad? Mana Muhammad? Tidak terlihat sama sekali. Nah, ayat ini menurut sebahagian ulama jika dibaca dari ayat 1 sampai 9 maka kita bisa terhindar dari godaan setan. Dari godaan setan. Setan itu ada 2 jenis, dari jenis manusia dan dari jenis jin. Pokoknya setan itu adalah sifatnya mencelakakan orang, mencelakakan manusia. Maka kalau memang ada setan dari jenis manusia berniat untuk membuat sesuatu keburukan kepada kita, bacalah ayat ini. Gimana kalau kita punya hutang, bisa nggak kita baca ayat ini gitu kan? Bisa terhindar dari debt collector misalkan gitu. Yasinul Qur'anil Hakim gitu. Ya, terserah baca. Yang penting posisi kita adalah dalam kebenaran, posisi kita dalam membaca ayat ini. Jadi kalau ada orang yang dolim, ada yang niat buruk terhadap kita, maka kata para ulama, bacakanlah ayat ini. Ini bisa menangkal niat buruk orang-orang terhadap kita. Asalkan posisi kita dalam keadaan yang benar. Kalau posisi kita dalam keadaan salah, misalkan dikejar-kejar hutang tapi kita ngilang, misalkan terus baca ayat ini, itu nggak berlaku kayaknya. Itu ya. Itu.
Jadi bagi orang-orang yang memang khawatir bahwa diri sama keluarganya diintai sama orang-orang zalim, bacalah ayat ini dari ayat 1 sampai 9. Dan ayat ini pun dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika akan hijrah di malam hari. Ketika akan hijrah di malam hari, di malam itu beliau membaca ayat ini sambil keluar. Padahal di luar sudah dikepung oleh 12 pemuda. Jadi perwakilan dari setiap suku, yang mana suku Mekah pada saat itu ada 12. Dari setiap suku diwakili oleh satu pemuda gagah, hebat. Jadi pemuda ini memang sudah dipersiapkan untuk perang, jago bela diri gitu, jago memainkan alat-alat untuk perang. Nah, ke-12 pemuda ini ditugaskan untuk mencegah Nabi Muhammad SAW supaya beliau tidak keluar dari rumahnya, alias supaya beliau tidak hijrah ke Madinah. Jadi 12 pemuda ini nungguin Nabi dari semenjak maghrib sampai subuh. Padahal di malam harinya Nabi keluar dari pintu yang mereka jaga. Jadi depan itu sudah berkumpul 12 pemuda, Nabi keluar dengan santainya tanpa terlihat oleh salah seorang dari mereka. Apa yang beliau baca? Yang beliau baca adalah surat Yasin dari ayat 1 sampai 9. Nah, ini menjadi dalil apabila dalam keadaan yang benar kita, kemudian ada orang yang berniat mendolimi kita, bacalah ayat ini. Baik, ayat ke-10. Wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja apakah mereka kamu berikan peringatan atau mereka tidak kamu berikan peringatan, tetap saja mereka tidak beriman. Itu. Jadi orang yang memilih tidak beriman sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup keimanan dalam hatinya, mereka itu sama aja. Mau kamu menceritakan kebenaran dari Allah ataupun tidak, mau memberikan peringatan atau tidak, tetap mereka tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Tapi bagi orang-orang yang memang di pundaknya ada tanggung jawab untuk menyebarkan risalah, untuk menyebarkan kebaikan, sebarkan saja. Yang penting kita itu menyampaikan. Udah, mau orang ikuti atau tidak, itu terserah mereka. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang melihat hati dari masing-masing mereka. Karena Allah akan memberikan hidayah tergantung hati mereka. Hati mereka baik atau tidak. Kalau baik, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah. Kalau tidak, udah dikunci mati hati oleh Allah. Itu. Yang penting kita tugasnya adalah untuk menyampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam satu kaum yang mana kita wajib menyampaikan kebenaran ke kaum itu, sampaikan saja. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran, tentu di kaum tersebut akan terpecah belah menjadi 2 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang menolak, yang tidak mengikuti, biasanya jumlahnya lebih besar. Misalkan kita berdakwah ke satu kaum, di mana satu kaum itu ada 100 orang misalkan, 75%-nya biasanya nggak mau menerima dakwah kita. Nah, justru yang sedikit yang menerima dakwah kita. Sampaikan saja. Tidak peduli orang terima atau tidak. Sama saja wahai Muhammad, bagi mereka yang sudah dikunci matinya oleh Allah, tetap mereka tidak akan beriman. Kamu memberikan peringatan atau tidak, tetap mereka tidak akan beriman. Innama tundiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau akan memberikan peringatan, artinya manfaat peringatan ini akan sampai kepada orang manittaba'a dzikra, dia yang mau menerima peringatan itu, dia yang mau menerima Al-Qur'an.
Dzikra ini adalah Al-Qur'an di sini tafsirannya. Jadi innama tungdiru, sesungguhnya yang akan menerima manfaat dari peringatanmu itu adalah manittaba'a dzikra, orang yang mengikuti Al-Qur'an. Wa khasyiyar rahmana, dan dia takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, bil ghaib, meskipun Tuhan yang dia yakini itu tidak terlihat oleh mata kepalanya. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berikanlah kabar gembira bagi dia yang mengikuti az-zikra, yang mengikuti Al-Qur'an dan takut akan Tuhannya dengan ampunan wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Pahala yang mulia. Apa yang pahala yang mulia? Huwa al-jannah, yaitu surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Apa surga di dunia? Surga di dunia itu adalah ketenangan hati. Dan kita terus-menerus melakukan kebaikan sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu. Jadi sekali lagi, sampaikanlah saja kebenaran itu, walaupun kaum tersebut ada dua golongan dari apa yang kita sampaikan. Ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi biasanya yang tidak menerima itu jumlahnya lebih banyak daripada yang menerima. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tapi nih, kan tadi kalau kita menyampaikan kebenaran ada kaum yang menolak. Ada kaum yang menolak. Tapi karena kekuasaan Allah, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Artinya kalau ada orang yang menutup diri dari kebenaran sehingga hatinya mati, kami mampu untuk menghidupkannya. Artinya lambat laun apabila kamu terus-menerus menyampaikan kebenaran, orang yang tadinya menolak akan menerima kamu. Entah kamu masih ada atau kamu sudah tidak ada. Nah itu pentingnya kita menyampaikan kebenaran. Ya, qulil haq walau kana murran. Sampaikanlah kebaikan walaupun pahit yang kita terima. Gitu ya. Qulil haq walau kana murran. Sampaikanlah yang hak walaupun yang kita terima berupa penolakan, berupa kepahitan. Bukan orang yang kita ajak kebenaran dia jadi pahit, bukan. Bukan objek yang kita ajak dakwah itu jadi pahit, bukan. Saya mengajak kebaikan pada Pak Seniman jadi sakit hati. Bukan Pak Senimannya, tapi kitanya nih. Yang pahit itu kitanya yang menyebarkan kebaikan. Jangan salah arti. Gak apa-apa, kita sebarin aja kebaikan gitu kan, meskipun orang pada sakit hati semua, bukan. Tapi efek dari apa yang kita sebarkan kepada masyarakat itu adalah kitanya gitu. Kitanya mungkin dibenci, kitanya mungkin diperlakukan tidak baik oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami mencatat apa yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan semuanya, baik itu kecil ataupun besar, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai apabila ada nyamuk yang menggigit kulit kita, terus kita nepuk si nyamuk tersebut sambil berkata-kata kurang baik, misalkan kata-kata si ahlan nih nyamuk, misalkan si ahlan gitu ya. Si ahlan nih nyamuk gitu. Itu tercatat detail tercatatnya. Semua yang kita lakukan baik kecil ataupun besar tercatat. Sampai-sampai nanti kita di akhirat ya Pak ya, ketika kita mendapatkan buku catatan amalan kita akan tercengang-cengang. Ya ampun,
apa-apa yang pernah saya lakukan ada dalam buku ini. Itu tuh. Pasti itu semuanya, sekecil apapun yang Bapak lakukan ada catatannya. Wa naktubu ma qaddamu, dan semua yang kamu lakukan kami catat, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Kemudian wa asarahum, dan apa-apa yang kamu tinggalkan. Maksudnya ada dua makna di sini. Makna yang pertama adalah semua langkah bapak-bapak menuju kebaikan itu adalah ada balasannya, ada catatannya. Bapak dari rumah ke sini berapa langkah itu ada catatannya. Bapak dari rumah ke kantor untuk mencari nafkah buat anak istri itu ada catatannya. Semua ada catatannya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah semua kebaikan yang pernah kita lakukan, kemudian kebaikan kita ditiru oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala dari yang nirunya. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena ditiru orang lain, tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Jadi orang yang niru kita tetap pahalanya segitu, kita pun segitu juga yang kita dapat. Luar biasa. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang menyebutkan barang siapa yang memulai kelakuan baik, kemudian kelakuan baik itu diikuti oleh orang-orang, maka dia akan mendapatkan pahala persis dengan orang yang mengikuti kita, tanpa mengurangi sedikit pun. Nah itu. Dan sebaliknya, apabila kita melakukan keburukan, kemudian keburukan kita itu diikuti oleh orang-orang, baik kita masih ada ataupun kita sudah mati, maka dosa dari yang mengikuti kita itu kita pun dapat tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa yang dia lakukan. Nah kayak gitu. Jadi hati-hati dengan kelakuan kita, entah itu di depan anak, entah itu di depan istri, entah itu di depan murid kalau kita guru. Kalau kita melakukan segala hal itu ada potensi ditiru oleh orang lain. Dan bahayanya kalau kelakuan yang buruk kita ditiru, nah itu yang menjadi catatan terus menerus, catatan dosa, artinya dosa jariah di sana. Kita nggak melakukan dosa, tapi orang lain yang melakukan dosa karena lihat kita, itu terus dicatat. Ada catatannya. Wa asarahum, dan semua jejak-jejak kita yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah seorang pemuda Ansor. Berarti kalau Ansor itu orang Madinah. Meninggalnya di Madinah. Ada seorang pemuda yang meninggal di Madinah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan dia meninggal bukan di tempat kelahirannya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, maksudnya apa? Kan dia sudah meninggal di kota yang baik, yang mana dirimu ada di dalamnya. Kata Rasulullah SAW, apabila ada seseorang yang meninggal dunia bukan di kota kelahirannya, maka kalau dia berkelakuan baik di kota yang bukan kelahirannya, maka dari kota kelahirannya sampai dia di kota yang meninggal itu, itulah tempat dia di surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyediakan istana kita sejarak dari tempat kita lahir sampai tempat kita meninggal. Misalkan gini, saya lahir di Pejaten misalkan, meninggal di sini misalkan. Dari Pejaten ke sini berapa meter? Katakanlah 2 kilo. Nah 2 kilo itulah rumah saya nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan. Nah kayak gitu. Jadi kalaupun misalkan ada orang yang orang itu baik, kemudian dia meninggal, misalkan orang Jawa, orangnya baik, meninggal di Jakarta, berarti dari Jawa ke Jakarta berapa kilometer itu? Nah itulah tempat tinggalnya nanti di surga, seluas itu rumahnya nanti di surga. Nah itu maksud dari wa asarahum. Jadi ada 3 makna di sini. Makna yang pertama adalah langkah-langkah kita menuju kebaikan oleh Allah dicatat. Yang kedua adalah kelakuan baik kita yang ditiru oleh orang lain, atau kelakuan buruk kita yang ditiru oleh orang lain. Itu wa asarahum. Dan makna yang ketiga adalah bahwasannya kita tahu akan mati tapi tidak tahu matinya di mana. Maka ketika kita mati di situ, maka itulah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala patokan untuk kita
sebagai tempat kita nanti di surga. Itu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatunya kami perhitungkan yang ada dalam kitab Imamin Mubin. Imamin Mubin itu adalah kitab induk, yaitu di Lauhil Mahfud. Jadi apa-apa yang Bapak lakukan semenjak bayi sampai mati, catatannya lengkap, dan catatan yang lengkap itu sesuai dengan apa yang Allah catatkan sebelumnya di Lauhil Mahfud. Misalkan bahasan dari semenjak bayi sampai sekarang sampai nanti mati, catatannya itu lengkap, dan catatannya ini sesuai dengan apa yang sudah Allah catat 50.000 tahun yang lalu di Lauhil Mahfud. Detailnya kayak gitu dan sama catatannya, tidak ada yang beda. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.